Halo, kembali lagi dengan saya Joseph Tendean. Kali ini kita bicara mengenai working capital. Ada dua pengertian. Pertama, gross working capital, yaitu working capital sama dengan current assets. Yang kedua adalah net working capital, yaitu working capital sama dengan current assets dikurangi current liabilities. Mengapa penting manage working capital? Karena sebagian besar dari company assets merupakan current assets. Current assets ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh operasional perusahaan berjalan dengan lancar. Jadi, working capital management adalah upaya menyeimbangkan pergerakan 5 komponen penting di balance sheet, yaitu cash, account receivables, account payables, short-term financing, dan inventory untuk memastikan bisnis memiliki sumber daya memadai untuk beroperasi secara lancar dan efisien. Tingkat kas harus cukup untuk menangani kebutuhan kas sehingga tidak terjadi risiko illiquidity, tapi juga tidak boleh berlebihan. Penjualan kredit digunakan untuk mempertahankan penjualan dan hubungan baik, namun tidak boleh berlebihan. Short-term financing harus memungkinkan likuiditas yang cukup untuk kegiatan operasi dan kebutuhan tak terduga serta terhindar dari risiko illiquidity, namun sekali lagi tidak boleh berlebihan. Inventory management memastikan ada cukup produk untuk dijual dan bahan baku dan bahan lainnya untuk proses produksinya, tetapi harus dihindari penumpukan barang yang berlebihan dan obsolescence. Bagaimana menghitung kebutuhan working capital? Yaitu periode terikatnya modal kerja dikali dengan pengeluaran kas rata-rata per hari. Ada 3 kebijakan working capital. Pertama, konservatif, likuiditasnya tinggi, resiko rendah, profitabilitasnya rendah. Kemudian moderat, likuiditasnya sedang, resiko sedang, profitabilitasnya sedang. Kemudian agresif, likuiditasnya rendah, resikonya tinggi, profitabilitasnya juga tinggi. Nah, bagaimana dengan pendanaan modal kerja konservatif? Di sini pendanaan jangka panjang digunakan untuk mendanai seluruh non-current assets dan permanent current assets, serta sebagian dari temporary current assets. Sedangkan sisa kebutuhan dari temporary current assets dibiayai oleh pendanaan jangka pendek temporer. Berikutnya pendanaan working capital moderat, yaitu pendanaan jangka panjang digunakan untuk mendanai seluruh non-current assets dan permanent current assets. Sedangkan temporary current assets dibiayai oleh pendanaan jangka pendek temporer. Kemudian approach yang agresif, di sini pendanaan jangka panjang digunakan untuk mendanai non-current assets dan sebagian permanent current assets. Sedangkan sisa permanent current assets dan temporary current assets dibiayai oleh pendanaan jangka pendek temporer. Jika ditanya di sisi aktiva mana yang akan menolong mengurangi risiko illiquidity, jawabnya adalah current assets dibandingkan long term assets. Namun current assets memberikan tingkat return yang lebih rendah, jadi di sini terdapat risk return trade off. Jika ditanya di sisi pasifa, pendanaan mana yang lebih murah? Jawabnya adalah current liabilities dibandingkan dengan long term debt dan equity. Tetapi current liabilities meningkatkan risiko illiquidity. Jadi di sini juga terdapat risk return trade off. Demikian summary dari corporate finance class kali ini.